Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kali ini Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta kedatangan adik-adik dari siswa sekolah. Kami berkesempatan berdiskusi terkait dengan seni dan budaya Jakarta. Saya diminta untuk melakukan atau menerima proses wawancaranya bersama adik-adik ini di Podcast Budaya Jakarta. Podcast Budaya Jakarta adalah sebuah inisiasi atau terobosan baru dari Dinas Kebudayaan di mana kami mengundang berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan podcast. Di acara perdana ini kami menekankan kepada anak-anak sekolah dulu. Selanjutnya, beberapa unsur terkait dengan para pekerja seni budaya dapat melaksanakan kegiatan podcast di tempat kami. Kami ada di kantor Dinas Kebudayaan, Jalan Gatot Subroto, Kafling 4041, Jakarta Selatan. Singkat saja, nama saya Iwan Henry Wardana, saya Kepala Dinas Kebudayaan. Adik-adik silahkan memperkenalkan dirinya. Nama saya Putra, saya memimpin kelompok. Saya Zakira, saya ada anggota kelompok. Oke. Nama saya Raditya Marino Pratama, saya adalah anggota kelompok. Nama saya Muhammad Rizal Rashid, saya adalah anggota kelompok. Saya manggilnya Abang siapa nih? Putra. Putra, terus Akila, Putra, Akila, Radit, Eza. Oke, Putra, Akila, Radit, Eza. Yo, silahkan bertanya apa? Saya izin bertanya, sejak kapan Bapak menggeluti bidang seni dan budaya? Menggeluti seni budaya Jakarta. Sejak kecil, Bang. Saya kan kita belajar kegiatan seni budaya bukan hanya di sekolah, khususnya kalau saya pendidikan seni dimulai dari keluarga. Secara kebetulan keluarga kami ada yang punya darah seni, khususnya seni musik. Dulu ibu saya tuh adalah penyanyi kelompok band waktu masa mudanya. Terus ayah suka bermain kecapi karena dari Sunda. Kalau ibu, dia penari juga. Kemudian suka dengan seni kriya. Makin ke sana, sekolah, SD, SMP, kan ada beberapa pelajaran seni. Saya paling senang seni musik, bagian nyanyi. Itu saya coba. Kemudian apalagi? Melukis. Melukis bisa tapi nggak pandai. Saya cuma suka seni musik dan seni teater. Itu dimulai dari sejak saya sekolah. Terus hingga SMP dan SMA. Dah, itulah pertanyaannya bisa dijawab. Kalau boleh tahu, mengapa Bapak menyukai bidang seni musik? Saya suka seni musik karena itu bisa ngimbangin kita dari sisi kejenuhan. Kalau misalnya kita belajar tuh tanpa musik kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Kadang-kadang jenuh baca, terus apalagi kita dapat teguran dari ayah ibu untuk menenangkan pikiran, saya nyanyi. Kadang saya suka nulis. Kalau zaman dulu kan ada belajar membuat puisi. Terus saya melukis juga, tapi seninya kaligrafi. Saya suka nulis kaligrafi. Tahu kaligrafi? Ya, itu saya coba. Kenapa? Ya, tentu untuk mengalahkan kejenuhan dan menenangkan diri itu sangat baik dengan seni. Adik-adik kalau lagi dimarahin jangan ngambek. Harus, iya bener nih Putra, jangan langsung ngambek. Tenang, dengerin musik, biar jernih, terus tidur, besok udah segar lagi. Ya, oke, dah tuh lagi. Menurut Bapak ada perbedaan nggak antara seni dan budaya?
Perbedaan seni dan budaya. Gini, seni adalah kalau bahasa Indonesia pengejawantahan atau perwujudan dari budaya. Ngerti ya? Jadi bedanya seni dan budaya, seni adalah perwujudan dari budaya. Karena aktivitas-aktivitas budaya, maka manusia atau orang-orang atau komunitas itu mengeluarkan ide kreasinya, baik berupa fisik, aktivitas, ide gagasan, maupun artefak. Artefak itu non-fisik. Nah, itulah yang menjadikan pembeda antara seni dan budaya. Jadi harus tahu dulu nih, ada 3 nih. Nah, kalau segitiga begini. Jadi seni adalah salah satu perwujudan budaya, selain yang berikutnya adalah activities atau aktivitas, yang berikutnya adalah ide atau gagasan. Ide atau gagasan dalam seni itu bisa berupa norma-norma, ketradisian, kemudian tata krama atau tata etika yang dianut oleh orang. Aktivitasnya banyak sekali. Aktivitas juga bagian dari seni. Artefak itulah keluar seni-seni. Ada seni pertunjukan, ada apa lagi? Seni pertunjukan itu seni tari, seni film, sastra, apa lagi? Seni musik, seni rupa, banyak sekali seni itu, banyak jenisnya. Jadi yang membedakan adalah antara seni dengan budaya adalah itu. Paham ya? Oke. Menurut Bapak sendiri, dari sekian banyak seni dan budaya apa yang paling menggambarkan ciri khas Indonesia? Secara komparasi yang paling mencirikan, semua punya ciri khas masing-masing. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sangat kaya akan seni dan budaya. Pertumbuhan sebuah bangsa berikut dengan perkembangannya itu dicirikan dengan kemajuan seni dan budayanya. Bahkan hasil seni, hasil budaya bisa memprediksikan peradaban di masa yang akan datang. Seperti apa karakter dan ciri dari orang di dalamnya. Nah, kalau ditanya Indonesia seperti apa, kaya sekali, provinsi kita hampir 30-an lebih kan. Dan mereka punya ciri karakter yang lebih kurang punya kekhasan masing-masing. Kemudian dari sisi seninya, mereka punya kebiasaan yang dari Sabang sampai Merauke tidak sama. Makanya filosofi negara kita itu berbeda-beda tapi satu juga. Apa itu? Ada di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di dalam Garuda Pancasila. Kita banyak kaya akan peradaban, kaya akan seni dan budaya di masing-masing wilayah, tapi tetap menyatakan sebagai persatuan Indonesia. Gitu. Komposisinya ya tidak bisa dihitung dengan angka kuantitatif, tapi secara kualitas punya kegiatan yang kurang lebih sama. Ya. Menurut Bapak sendiri, seni dan budaya apa yang sudah mendunia? Seni dan budaya apa yang sudah, mungkin maksudnya yang di Indonesia kali ya. Seni budaya yang ada di Indonesia banyak sekali. Contoh kita, wayang sudah diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Kemudian batik itu juga menjadi warisan budaya dunia. Banyak sekali. Itu di antara sekian banyak, wayang dan batik itu yang paling diketahui oleh publik di dunia. Untuk itu, adik-adik di sekolah harus tahu tentang batik. Kami punya museum tekstil di daerah Petamburan, Jakarta Pusat. Museum tekstil itu bahan-bahan batik itu ada di sana. Itu kalau pengen belajar tentang batik,
Adik-adik yang sekolah bisa berkunjung dan mendapat pembelajaran di sana. Yang terakhir yang mau kita usulkan adalah dangdut. Nah, dangdut juga itu sebuah bentuk kesenian. Kita coba usulkan ke UNESCO. Karena dangdut tuh ada di kita. Itu perpaduan kesejarahan dari Melayu dan hingga akhirnya menjadikan ciri dari budaya Indonesia. Nah, itu kita coba usulkan. Ya, batik, wayang. Wayang ada yang tahu wayang? Tahu. Nah, kami punya museum wayang, Dek. Museum wayang ada di Kota Tua. Nah, wayang itu ada beberapa koleksi. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Betawi, ada yang dari Sunda, disebutnya wayang golek. Bahkan ada wayang-wayang atau di dunia nyebutnya puppet dalam bahasa Inggris, itu ada di Museum Wayang yang ada di Kota Tua. Sekali waktu main ke sana, lihat begitu banyak macam ragamnya wayang yang ada di museum itu. Ya, oke, ya. Lalu menurut Bapak, seni dan budaya apa yang potensinya dapat menduniai dan mengapa? Kalau kita mampu melestarikan tradisi budaya bangsa dan mencintai seni yang terlahir asli dari Indonesia, kita mampu melestarikannya, maka bisa dipastikan kita mampu mempertahankan dan dunia luar bisa melihat kegigihan kita mempertahankan, melestarikan seni dan budaya. Seni dan budaya efeknya sangat baik untuk menunjukkan kemegahan peradaban di masa lalu. Kalau melihat seni itu bukan hanya dari bentuk tekstil, seni juga bisa dalam bentuk bangunan atau gedung. Adik-adik tahu pasti ada gedung-gedung yang punya nilai sejarah, itu pun punya bentuk seni. Kalau kita mampu menjaga gedung-gedung, bangunan maupun struktur bangunan yang punya nilai seni dan juga nilai sejarah, itu bisa dipastikan dunia akan tertarik untuk mengetahui lebih jauh. Kalau negara luar, contoh apa? Tembok Cina, pernah? Great Wall. Terus apalagi? Menara Eiffel. Itu juga bangunan-bangunan yang punya nilai sejarah. Dari satu sisi seni, itu juga bagian dari seni, kontemporer maupun klasik. Nah ini kalau pengen memperkenalkan terkait dengan seni dan budaya yang ada di Indonesia, kita harus mampu melestarikan itu semua. Dan semuanya ada di harapannya di adik-adik sekolah ini. SMP Budi Mulia Ciledug. Ya kan? Oke. Apa yang mesti dikerjakan lagi? Pertanyaannya. Ada lagi? Ada. Yo. Bagaimana caranya Bapak untuk melestarikan budaya seni? Bagaimana caranya untuk melestarikan budaya seni? Kami di Dinas Kebudayaan punya beberapa program kegiatan bagaimana melakukan pembinaan seni budaya. Misalnya memberikan pelatihan dan pembinaan kepada anak-anak sekolah di beberapa tempat yang ada di Jakarta. Tahun ini sekitar lebih dari 300 titik di Jakarta akan dilakukan pelatihan seni budaya yang tersebar di wilayah Jakarta. Itu caranya supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Nah itu kalau kamu tahu ada ruang terbuka ramah anak, ruang publik terbuka ramah anak atau RPTRA, ada taman-taman bacaan, ada lapangan di wilayah, itu nanti akan di sekolah juga kita akan berikan pelatihan-pelatihan sebanyak 300 titik yang tersebar di wilayah Jakarta. Nanti akan dilatih dengan instruktur-instruktur dan asisten instruktur yang berpengalaman. Kalau SMP Budi Mulia Ciledug mau minta diajarin pelatihan seni budaya sesuai permintaan kami bisa berikan. Mau kamu sukanya apa? Sukanya apa? Ya. Membaca. Membaca.
Seni membaca itu bisa ke sastra. Kalau suka membaca, kamu suka sastra, suka menulis, itu bagus banget. Nah, ini orang yang suka membaca, itu artinya orang yang pengen punya pengetahuan. Orang yang punya pengetahuan, itu artinya orang yang banyak ilmu. Orang yang banyak ilmu, itu tandanya layak menjadi panutan. Orang yang sudah jadi panutan, maka dia layak jadi pemimpin. Paham ya? Jadi kalau mulai membaca, adik-adik harus banyak nih, membaca nih. Membaca orang yang banyak ingin tahu. Orang yang ingin tahu banyak ilmu. Orang yang banyak ilmu, maka dia menjadi panutan. Orang yang sudah jadi panutan, dia layak jadi pemimpin. Jadi adik-adik kalau nggak bisa jadi pemimpin lah kita kalau kita nggak mau membaca. Atau jangan coba-coba menjadi pemimpin kalau kita nggak suka. Iya, itu bagian dari literasi. Kamu sukanya apaan? Menggambar. Menggambar bisa masuk seni lukis, seni rupa. Bisa medianya macam-macam. Bukan hanya kertas, ada kayu. Ada apa lagi? Ada tempa besi tempa ditempa, itu jadi karya seni. Pematung bisa juga perupa, bagian dari perupa. Pinter gambar, kanvas. Nah, dilatih. Ada apa? Sama kayak dia menggambar tapi sesuai dengan Imajinasi. Oke. Manga? Manga suka. Oke. Manga itu dari luar ya, ada Jepang. Kalau adik? Kalau aku nyanyi. Nyanyi. Musik. Seni musik. Oke. Semua mesti dieksplor tuh. Seni musik, mungkin besok-besok bisa jadi vokalis atau bahkan memainkan alat musik. Ya, oke. Ya, nanti kami coba bantu untuk kegiatan-kegiatan seni musik di sekolah. Ya, oke. Bagaimana Bapak caranya untuk mendapatkan informasi seni budaya untuk generasi muda? Dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang, apalagi adik-adik ini termasuk dalam generasi yang luar biasa perkembangan ilmu teknologinya. Semua bisa dicari tuh informasi dan data terkait seni dan budaya. Waktu kami yang pada masa lahir lebih dulu itu sulit sekali. Sekarang tinggal nyari di search engine pun kalian bisa tahu tuh. Dengan mudahnya mencari informasi. Itu generasi sekarang ada generasi Z dan generasi Alpha gitu ya. Nah, itu kemudahan mencari data dan informasi begitu mudah. Kalau ingin mencari informasi terkait seni budaya di Jakarta, kamu bisa melihat websitenya dinaskebudayaan.jakarta.go.id. Itu bisa dilihat segala macam informasi terkait seni budaya Jakarta. Kemudian yang kedua, kami pun punya media sosial yang baik. Apa? Instagram, TikTok, Facebook, apa lagi? Thread, Twitter mungkin. Twitter, ada semua. Jadi kami pun harus bisa mengimbangi perkembangan ilmu teknologinya itu. Nggak bisa hanya sekedar memberikan informasi pada saat kebutuhan dan tidak dibuat kepada publik gitu. Kami sebarluaskan semua melalui konten-konten yang sesuai dengan kondisi saat ini, terutama untuk youth vibes ya, untuk anak-anak muda yang lebih energik, lebih tematik, kami siapkan dalam bentuk kayak thriller, kayak film dan lain-lain, dipromosikan di sosial media kita. Instagram kita buat reels-nya, di TikTok kita buat TikTok-nya. Kemudian apa lagi? Kadang-kadang kita live juga. Nanti cek dan gabung dengan media sosialnya Dinas Kebudayaan. Jadi kemudahan itu bisa kamu lihat. Bahkan saya mau ngasih tahu sejarah tentang Jakarta. Kamu bisa download gratis beberapa buku yang ada di websitenya Dinas Kebudayaan. Itu kamu bisa lihat. Bahkan
Kamu bisa tahu sejarah-sejarah tempat yang ada di Jakarta hanya mendownload atau mengunduh file-file yang ada di websitenya kami. Dan kalau rajin mengeksplor pasti akan ketemu informasi yang ada di Seni Budaya Jakarta. Ya. Lagi. Menurut Bapak, bagaimana ketertarikan generasi muda terhadap seni budaya bangsa Indonesia? Ya, ini adik-adik penting nih pertanyaannya. Karena dengan kemudahan mencari informasi sekarang, akhirnya semuanya terserap segala bentuk arus informasi itu. Maka semua diserahkan kembali ke masing-masing pribadi untuk memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Caranya adalah kita dengan melibatkan banyak pihak, mencari tahu, terutama di bawah bimbingan orang tua ataupun guru sekolah, mana yang benar-benar layak untuk dipelajari. Karena apa? Informasi demikian cepat, kalian baca, dan informasi itu belum dapat diyakini kebenarannya kadang-kadang. Ada baiknya berdiskusi, berkonsultasi dengan orang-orang terdekat, baik mama, papa, atau ayah bunda ya sebutnya, atau guru, atau abang, segala bentuk informasi untuk mengkonfirmasi apakah berita-berita yang disampaikan dalam media atau informasi itu benar adanya. Itulah yang menjadikan pembeda antara generasi kami dengan generasi yang muda sekarang. Kami harus dengan gigih mencari tahu. Kalau kalian dengan gawai, dengan gadget, kalian mudah mendapatkan informasi itu. Sehingga perlu waktu untuk memfilter kebenaran, kebaikan dari informasi. Kami perlu waktu cukup lama untuk mencari tahu. Kenapa? Karena literatur kami waktu itu tidak ada gadget, tidak ada gawai. Mungkin mama papa kamu mungkin ya yang kelahiran berapa? 1970-an, 80-an, mungkin masa-masa itu harus mencari tahu tanpa ada teknologi yang sekarang makin maju. Jadi kalau kembali lagi, semua diserahkan kepada Ananda semua. Semakin besar, semakin paham mana yang dinilai baik untuk masa depan, mana yang dinilai layak untuk kebaikan masa depan, dan mana yang tidak mendukung sama sekali kemajuan karir atau hidup adik-adik semua. Itu yang paling utama sih. Ya, udah. Pertanyaan-pertanyaan itu saya rasa ada lagi tambahan. Ini Pak, last terakhir. Apa? Wah, coba. Menurut Bapak, bagaimana caranya agar kami generasi muda lebih tertarik kepada seni dan budaya Indonesia daripada seni dan budaya dari luar negeri, misalnya tuh K-pop, Pak? Ya, ini lagi. Karena kemudahan informasi yang sedemikian cepat, terutama dari luar, itu jadi tantangan tersendiri kan buat kami, terutama dari pemerintah, untuk melibatkan generasi muda seperti adik-adik ini untuk lebih cinta seni budaya. Untuk itu pembelajarannya masuk ke dalam sekolah-sekolah. K-pop adalah bagian dari budaya yang tidak bisa, salah satu kegiatan dari luar yang tidak bisa kita tahan. Karena informasi itu pasti ada dengan cepat. Kemudian bukan hanya K-pop, mungkin ada yang lain. Seperti tadi kita cerita mengenai manga, itu bagian dari Jepang, seni melukis, menggambar, yang mau tidak mau memang ada di tempat kita. Hadir dia, karena cepatnya informasi itu.
Tapi kita pun juga punya seni budaya tradisi yang benar-benar asli dari Indonesia. Kami saat ini tengah membentuk begitu banyak sanggar seni budaya yang ada hadir di kota-kota Jakarta, di pelosok sana sini. Kemudian kami buka pelatihan seni tari, seni film, teater yang ada. Seperti di Taman Ismail Marzuki kami buat. Di beberapa wilayah sampai ke Pulau Seribu itu ada. Jadi kalau adik-adik caranya memang senang dengan seni budaya Jakarta, jangan ragu, atau seni budaya Indonesia, jangan ragu datang ke tempat kita atau datang ke Taman Mini Indonesia Indah. Itu banyak sekali. Kalau pengen melihat kekayaan kita, jangan diajak ke luar negeri aja. Negara kita negara kepulauan. Itu banyak karakter yang berbeda-beda di tingkat wilayah. Ada candi-candi, ada apalagi destinasi wisata. Kalau di Jakarta ada namanya Rumah Si Pitung. Tahu Rumah Si Pitung nggak? Nggak tahu. Nah, datang, ajak mama papanya datang ke lihat Rumah Si Pitung. Kayak apa Rumah Si Pitung? Nah, datang lagi ke Gedung Kesenian Jakarta. Datang nonton wayang orang Barata. Itu sekarang anak-anak sekarang kami latih dari sejak dia kecil sampai dengan dewasa. Itu ada kelas-kelasnya. Pendidikan itu di dalam sekolah perlu. Tapi pendidikan di luar sekolah yang mengangkat terutama otak kanan untuk motoriknya bagus, bukan hanya olahraga, tapi juga seni budaya sangat penting untuk diajar. Kami senantiasa mempersiapkan itu. Jadi kalau di sekolah kurang dengan muatan-muatan lokal, kita bantu. Itu kami siapkan beberapa instruktur seni untuk tampil di sekolah-sekolah saat ini. Tunggu aja kalau mau ini, saya coba hubungi sekolahnya untuk buat tampilan-tampilan terkait dengan seni budaya di Jakarta. Sampai ke kepala sekolahnya. Ya, itu nanti ditambah lagi ada alat seni musik religi, nanti kita coba belajar banyak tentang seni budaya supaya adik-adik tahu lebih banyak tahu tentang kekayaan budaya bangsa. Dek gini, saya nggak kepengen kita ini kalah dengan negara-negara lain. Kita tinggal di Jakarta, kita di kota besar, mau nggak mau kita harus bisa menyerap begitu banyak informasi. Adik-adik begitu mudah pastinya mendapatkan informasi itu. Ajak papa mamanya main, sambil berwisata, edukasi, sambil belajar. Nggak cuma selalu ke mall aja, ya kan? Jangan ke mall terus. Kenapa? Jangan juga terlalu sering menggunakan gadget atau gawai. Kenapa? Aktivitas motoriknya harus keluar. Bangun pagi, belum mandi, udah buka. Ya kan? Udah pasti udah lihat update status atau apa. Ya, udah itu kurangin. Lebih banyak interaksi keluar, kegiatan sosialnya dibanyakin, main. Kalau zaman dulu Bapak tuh ada kegiatan di luar, ada olahraga tradisional yang mesti belajar. Tahu di sekolah dikenalin atau enggak? Main benteng, main dampu, main apa lagi? Itu main petak umpet, main biji karet. Itu main kejar-kejaran tuh tap jongkok dan lain-lain itu banyak banget. Jadi nggak cuma aktivitas di dalam rumah dengan gadget atau apapun. Kenapa? Interaksi sosial jauh lebih baik. Ya, boleh nggak kita lihat kaosnya kayak apa sih? Nah, kita lihat coba sini. Nah, ini. Ambil deh. Nah, ini dia. Coba lihat. Wah. Nah, ambil semuanya satu-satu. Nah. Oke. Nah, lihat. Ya, 1, 2, 3. Ayo buka bareng-bareng. Ya, buka bareng-bareng dulu. Ayo, 1, 2, 3.
buka dong. Wah, jadi endorse-nya Dinas Kebudayaan ya. Nah, ini dia. Coba lihat, kasih lihat. Nah, ini. Nah, oke. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pembahasan wawancara dengan adik-adik ini adalah yang pertama. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dari sisi pengucapan adik-adik maupun saya. Karena ini tujuannya untuk memberikan tambahan informasi bahwa kita ingin menjadikan Jakarta sebagai kota yang berbudaya. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Salam budaya buat semua. Salam.